Sejak lahir, aku punya semacam bisul di dekat bibirku. Ayahku bilang itu tahi lalat pembawa keberuntungan. Waktu kecil aku tidak mengerti. Aku hanya merasa bibirku selalu sakit. Sampai aku kuliah, teman sekamarku bilang padaku, kalau yang ada di bibirku itu bukan tahi lalat, tapi bisul. Setelah itu, aku mencoba berbagai cara untuk menghilangkannya. Tapi dalam waktu kurang dari 6 bulan, bisul itu selalu tumbuh kembali. Melihatku sedih, teman sekamarku memberiku saran. Dia bilang keluarganya punya studio tato. Katanya ada jenis tato yang bisa menyembuhkan bisulku. Melihatku kebingungan, dia menunjukkan tato ikan koi di punggungnya. Dia bilang dulu dia menderita kanker gigi stadium akhir. Setelah punya tato ikan koi ini, dia sembuh dengan sendirinya. Karena putus asa, aku pun mencobanya. Setelah mendapatkan alamatnya, aku pergi ke sana keesokan harinya. Studio tatonya bergaya antik dan klasik. Hanya saja, ada bau amis yang tidak sedap di udara. Pemiliknya bilang itu bau tinta. Jadi aku tidak terlalu peduli. Tapi begitu masuk ke ruang pengerjaan, bau amisnya semakin menyengat. Aku menutup hidungku dan bertanya pada pemilik studio, bau apa ini? Tapi dia seperti tidak mendengar, dan hanya menyuruhku berbaring di tempat tidur. Lalu dia pergi ke meja dan dengan hormat menyalakan 3 batang dupa. Saat itu aku mulai merasa pusing. Tiba-tiba aku merasakan sakit di ujung jariku. Ku menoleh, dan melihat pemilik studio sedang tersenyum sambil mentatoku. Senyumnya menyeramkan, seperti tikus gat. Diiringi senyum menyeramkan itu, aku pun pingsan. Ketika aku bangun, ada tato ular putih di punggungku. Tapi bisul di bibirku semakin sakit. Aku ingin bertanya pada pemilik studio apa yang terjadi. Tapi dia bilang, malam ini bisulku akan sembuh. Kupikir dia ayah teman sekelasku. Jadi dia seharusnya tidak akan membohongiku. Aku pun setuju untuk menunggu. Setelah membayar, aku kembali ke asrama. Saat itu sudah larut malam. Aku merasa sangat lelah dan langsung tidur. Tengah malam, dalam keadaan setengah sadar, aku tiba-tiba merasakan tangan besar yang dingin menyentuh bajuku. Aku menggigil dan langsung membuka mata. Aku melihat seorang pria aneh berdiri di sampingku. Aku ketakutan dan menutup mata dengan tanganku, meyakinkan diriku sendiri bahwa ini pasti mimpi. Tapi sedetik kemudian, dia langsung meraih pergelangan tanganku dan menindih kedua tanganku di tempat tidur. Aku sangat ketakutan dan menggelengkan kepala dengan panik. Tuan, ampuni aku, ada bisul di wajahku. Jangan banyak bicara, buka matamu. Mendengar itu, aku perlahan membuka mata dengan ketakutan. Tanpa disangka, di depanku berdiri seorang pria tampan. Dia tersenyum dan berkata, tumbal kali ini lumayan bagus. Aku puas denganmu. Mendengar itu, aku sangat ketakutan sampai mengompol. Tapi pria itu tidak peduli. Selimutku disingkapkan. 3 menit kemudian, dia pergi dengan puas. Sebelum pergi, dia berbisik di telingaku bahwa namanya Yu Chen. Setelah itu, aku pingsan. Saat aku membuka mata, hari sudah pagi. Meilan yang membangunkanku. Saat terbangun, aku menyentuh pipiku dan mendapati wasirku benar-benar sembuh. Lalu aku melihat noda merah di tempat tidur. Aku baru menyadari kalau kejadian semalam bukanlah mimpi. Melihatku melamun, Meilan langsung menamparku. Lalu dia berkata dengan serius, siapa yang membuatkan tato ini untukmu? Tato hewan itu ada aturannya. Harusnya naga. Kenapa malah Jiao? Aku tercengang mendengarnya. Bukankah ini ular perak? Ular punya corak tapi tidak bersisik. Tatomu bersisik tapi tidak bertanduk. Ini jelas Jiao Long. Di mana kau membuatnya? Tato ini membawa sial. Aku akan menemanimu menghapusnya. Kalau kau suka ular, nanti setelah ayahku pulang dari kampung, minta dia buatkan yang baru untukmu. Aku terkejut mendengarnya. Mungkinkah yang membuatkan tato semalam bukan ayahnya? Aku langsung menarik Meilan ke toko kemarin. Banyak orang berkerumun di depan toko. Setelah menerobos kerumunan, aku melihat garis polisi di depan toko. Beberapa polisi sedang sibuk di dalam toko. Setelah bertanya, aku baru tahu bahwa pemilik toko sudah meninggal seminggu yang lalu. Mendengar itu, kepalaku berdengung. Apakah yang membuatkan tato semalam orang mati? Aku menarik napas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk tenang. Meilan, sepertinya aku salah. Aku tidak membuatnya di toko ini. Kapan ayahmu pulang? Minta dia menghapus tato ini. Kereta malam ini. Sampai besok. Mendengar ayahnya baru sampai besok. Aku tak bisa menahan diri lagi. Dan menangis terseduh-seduh. Lindsay, ini cuma tato. Tak perlu takut begini. Kalau kau masih khawatir, aku akan membawamu meminta jimat pengaman. Pemilik toko Cisan adalah teman lama ayahku. Kata ayahku, dia punya kekuatan gaib. Jimat yang dia buat mengandung aura gaib. Bisa melindungi orang. Mendengar itu, aku seperti mendapat secercah harapan. Dan meminta Meilan membawaku ke sana sekarang juga. Kami segera sampai di toko Cisan. Pemiliknya adalah kakek gemuk berusia 70-an. Melihat kami datang, ekspresinya tiba-tiba berubah hormat. Dan dia mempersilakan kami masuk dengan ramah. Kupikir kakek gemuk ini cukup sopan. Tapi, saat aku melangkah maju, kakek gendut itu langsung melotot ke arahku. Kalian berdua tunggu di luar. Mendengar itu, aku bingung. Di toko hanya ada aku dan Meilan. Bukan memanggilku, juga bukan Meilan. Lalu siapa yang dia panggil? Tiba-tiba, angin dingin berhembus. Seperti ada sosok tak terlihat, yang berjalan melewatiku dari belakang. Kepalaku langsung berdengung. Aku berpikir,
Jangan-jangan makhluk itu terus mengikutiku dari belakang? Dugaanku ternyata benar. Kira-kira 2 menit kemudian, kakek gendut itu keluar dari ruangan dan berkata kepadaku, kamu telah dipilih oleh Dewa Pelindung Keluarga. Dia sekarang mengikutimu. Dia ingin kamu mendirikan altar. Aku mengerti maksudnya. Mendirikan altar berarti aku menjadi murid dukun. Aku harus memuja Dewa Pelindung Keluarga dan membantu orang memecahkan berbagai masalah. Waktu kecil, aku pernah melihat dukun yang memanggil roh. Tanpa berlebihan, mereka memakai topeng dan melompat-lompat. Seperti orang gila, aku tidak mau seperti itu. Maka aku memohon kakek gendut itu untuk membantuku menolak. Tetapi sebelum aku sempat membuka mulut, tembusan angin dingin tiba-tiba menerpaku. Napasku langsung sesak, seperti ada sepasang tangan besar tak terlihat, yang mencekik leherku. Kakiku lemas karena ketakutan. Aku gemetar dan tak berani menolak. Setelah aku setuju, rasa sesak itu menghilang, karena aku tinggal di asrama sekolah. Dan altar tidak boleh ditempatkan di asrama. Kakek gendut itu menyuruhku untuk sementara menempatkan altar di tempatnya. Setelah mengatakan itu, kakek itu mengambil kertas merah dan kuas. Dia menulis kakek besar Liu San di kertas merah itu, lalu memberikannya kepadaku dan berkata, Dewa pelindungmu bermarga Liu. Dia adalah adik kandung dari kepala keluarga Liu. Dia memiliki status yang sangat tinggi di antara para dewa pelindung keluarga. Jangan sampai membuat kakek dewa marah. Aku mengangguk. Aku mengambil tablet dan sesaji, lalu masuk ke dalam ruangan. Setelah melakukan apa yang diperintahkan kakek gendut itu, aku langsung berlari. Tapi baru beberapa langkah, aku dicegat oleh sepasang tangan dingin. Mau lari kemana? Takut denganku. Merasa dia tidak senang. Aku buru-buru tersenyum manis dan menoleh ke arahnya. Kakek dewa, Anda benar-benar hebat. Langsung menangkapku. Anda pasti jago main petak umpet. Kenapa banyak bicara sekali? Kamu hanya perlu ingat untuk selalu berbuat baik. Bantuku untuk segera naik menjadi dewa. Maka perselisihan antara aku dan keluargamu akan kuhapuskan. Astaga, aku bahkan belum pernah bertemu denganmu. Dari mana datangnya perselisihan kita? Sekarang aku hanya ingin cepat pergi dari sini. Maka aku kembali tersenyum manis. Kakek dewa, bukankah Anda hanya bisa keluar malam hari? Jangan biarkan sinar matahari menguras energi Anda. Saya permisi dulu. Saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Kau pikir aku hantu? Ku bilang padamu, Lindsay, kau adalah Dimaku. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi kalau kau masih menganggapku sama dengan makhluk kotor itu, aku juga tidak keberatan mengirimmu ke barat untuk mengambil kitab suci. Kakek dewa, saya salah. Lebih baik Anda biarkan Biksu Tang Sanzang yang pergi. Saya baru saja menjadi murid cuma. Banyak hal yang belum saya mengerti. Jangan perhitungkan perkataan saya. Yu Chen menatapku dengan ekspresi tak berdaya. Kau cerewet sekali. Ayo, kuantar kau untuk menyelesaikan masalah tatomu. Mendengar itu, aku hanya bergumam oh. Lalu aku pergi dengan Yu Chen ke sebuah kompleks apartemen tua. Setelah itu, dia membawaku ke sebuah ruang duka. Ruang dukanya sangat sederhana. Hanya ada satu peti mati hitam. Bahkan tenda duka pun tidak ada. Saat ini, seorang pria parubaya yang gemuk sedang bermain ponsel dengan satu tangan. Dan melempar uang kertas ke dalam wadah pembakaran dengan tangan lainnya. Sikapnya yang acuh tak acuh sangat tidak menghormati orang yang sudah meninggal. Saat itu, seorang wanita parubaya, yang juga mengenakan pakaian berkabung keluar dari gedung. Dia membawa sebuah foto almarhum. Dan foto itu adalah pemilik toko tato yang membuatkanku tato kemarin. Yang tidak kusangka, tujuan Yu Chen membawaku ke sini adalah untuk menjagai jenazah kakek itu. Aku menatapnya dengan tak percaya. Aku tidak ada hubungan darah dengan almarhum. Kenapa aku harus menjaganya? Kalau kau tidak takut mati, boleh saja tidak pergi. Saat membuat tato, dia menyerap energi Yang-mu. Malam ini adalah malam ketujuhnya. Saat energi Yin-nya paling kuat. Jika dibiarkan begitu saja, dia pasti akan berubah menjadi Jiangxi. Kalau dia berubah, apa dia akan membunuhku? Mendengar itu, Yu Chen menatapku dengan senyum licik. Tentu saja tidak. Kalau tidak percaya, coba saja. Kau mau aku? Pergi ya pergi saja. Apa susahnya? Lalu aku memberanikan diri berjalan menuju ruang duka. Tapi aku menangis ketakutan di tengah jalan. Mau tak mau, aku berbohong kepada keluarga almarhum. Ku bilang aku adalah mahasiswa yang pernah dibantu oleh kakek itu. Hari ini aku datang khusus untuk membalas budi. Tapi aku tidak menyangka kakek sudah meninggal. Wanita parubaya itu mencibir. Ku biarkan orang tua itu menyembunyikan uangnya. Dia lebih suka memberi uang kepada orang asing daripada kepadaku. Bagaimana mungkin aku punya ayah yang seperti ini? Mendengar itu, pria parubaya itu bangkit dari lantai. Karena kau datang untuk membalas budi, kembalikan uang yang ayahku berikan padamu. Astaga, aku tidak pernah menyangka mereka berdua akan memintaku mengembalikan uang. Tapi demi menyelesaikan tugas, aku hanya bisa menahan diri. Uangnya akan kukembalikan. Kakek adalah dermawan bagiku. Malam ini aku ingin berjaga di pemakaman kakek. Begitu aku selesai bicara, wanita parubaya itu langsung melepas pakaian berkabungnya dan memberikannya padaku. Dia bilang akan kembali besok pagi. Melihat situasi yang tidak beres, pria parubaya itu segera mengejar wanita tersebut. Jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Apa kau mau memanfaatkan aku yang sedang berjaga untuk menjual rumah orang tua itu? Ku bilang padamu, tidak akan bisa. Lalu mereka berdua pergi sambil mengomel. Setelah mereka pergi, Yu Chen berkata kepadaku,
Waktunya tidak banyak. Cepat siapkan ruang duka. Malam ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, lampu pelita tidak boleh padam. Kedua, dupa di wadah dupa tidak boleh putus. Ketiga, dan yang paling penting, jangan sampai kucing hitam mengejutkan jenazah. Aku tidak tahu apakah ada kucing hitam di sekitar sini. Tapi saat datang, aku sudah melihat banyak kucing liar. Untuk mencegah kucing mendekati jenazah, kita harus membangun tenda duka. Dan juga lampu pelita, wadah dupa. Semua barang ini juga harus dibeli. Untungnya si gendut pemilik toko pemakaman. Kalau tidak, mana mungkin aku, seorang pelajar miskin, punya uang untuk menyiapkan semua ini? Jadi aku segera menelepon si gendut untuk meminta bantuannya. Tak lama kemudian, si gendut datang bersama para pekerjanya. Setelah ruang duka siap, si gendut sebenarnya berniat untuk menemaniku. Tapi Yu Chen langsung menolaknya untukku. Melihat si gendut pergi, kemarahanku yang terpendam sepanjang sore akhirnya meledak. Aku ada kelas pagi. Apa hakmu menolaknya untukku? Tanpa disangka, Yu Chen langsung menarikku ke dalam pelukannya. Ada aku di sini. Sudah cukup. Melihatnya semakin dekat denganku, pipiku semakin memanas. Tepat saat kami akan bertempur dengan dahsyat, suara meong tiba-tiba terdengar dari tenda duka. Yu Chen menatapku dan berkata dengan dingin, cepat buka tutup petinya. Setelah mengatakan itu, dia menyuruhku mengambil lampu pelita. Ingat, setelah peti dibuka, kau harus menyinari kepala jenazah dengan cahaya lilin. Setelah selesai bicara, Yu Chen mendorong tutup peti. Ada celah sekitar 20 cm. Aku sangat penasaran, dan ikut mengintip ke dalam peti. Terlihat kakek tua itu terbaring dengan mata tertutup. Kepalanya seperti menyusut. Aku yakin kakek tua ini pasti hidup sebelum meninggal. Setelah tidak menemukan keanehan, Yu Chen menyuruhku untuk membakar dupa. Tapi kedua dupa di sisi kiri dan kanan wadah dupa tidak bisa menyala. Sedangkan dupa di tengah terbakar sangat cepat. 2 panjang 1 pendek. Meskipun aku tidak mengerti artinya, aku tahu kejadian ini bukanlah pertanda baik. Jadi aku bersembunyi di belakang Yu Chen. Sedangkan Yu Chen menatap tajam ke arah peti dan berteriak, kau sudah mati, pergilah. Aku mengikuti arah pandangan Yu Chen. Aku menemukan peti mati itu kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi melihat Yu Chen jelas sedang berbicara dengan seseorang, pikiran mengerikan tiba-tiba muncul di benakku. Apakah dia ada di sana? Mendengar itu, Yu Chen menoleh padaku dan berkata, kau ingin melihatnya? Mendengar ini, aku segera menggelengkan kepala. Sebelum aku sempat mengatakan tidak, aku merasa tubuhku tiba-tiba menjadi ringan. Seluruh tubuhku benar-benar di luar kendali. Aku tahu Yu Chen telah merasuki tubuhku. Saat itu, di atas peti mati hitam yang sebelumnya kosong, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua kecil berwajah monyet. Pemandangan ini membuatku terkejut. Jika bukan karena Yu Chen yang mengendalikan tubuhku, kurasa aku pasti sudah pingsan ketakutan. Kemudian, Yu Chen, yang mengendalikan tubuhku, berkata, kau sudah mati, kau tak seharusnya berada di dunia manusia. Selagi masih ada kesempatan, bereinkarnasilah. Lelaki tua kecil itu menatapku, dan mengeluarkan suara aneh. Sepertinya dia agak enggan. Aku datang untuk memberimu kesempatan. Jika kau keras kepala, akan kuhancurkan jiwamu sekarang juga. Lelaki tua itu tampak ketakutan setelah mendengarnya. Mundur selangkah dan berbalik untuk melarikan diri. Melihat itu, Yu Chen mengangkat tangannya dan menembakkan hembusan angin kencang, menjatuhkan lelaki tua kecil itu ke tanah. Lalu dia mengendalikan tubuhku untuk berjalan mendekat. Apa gunanya membunuh anak-anakmu? Dan lagi, kau menjadi hantu jahat dan membunuh orang. Malaikat maut pasti tidak akan melepaskanmu. Kau sudah mati. Dendam di kehidupan ini telah usai. Bereinkarnasilah. Selama aku di sini, kau tidak akan bisa melukai siapapun. Bahkan jika kau menjadi hantu jahat. Mendengar itu, lelaki tua kecil itu tertegun sejenak. Beberapa saat kemudian, dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Yu Chen menatapnya dalam diam beberapa saat, lalu berkata dengan dingin, jangan khawatir, anak-anakmu pasti tidak akan mati dengan tenang. Mendengar ini, lelaki tua kecil itu menjadi gembira. Setelah bersujud 3 kali di tanah, dia berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Saat itu, tubuhku tiba-tiba terasa berat, dan aku mendapatkan kembali kendali atas tubuhku. Tapi entah kenapa, setelah dirasuki, tubuhku terasa sangat lelah. Kakiku lemas dan aku tidak bisa berdiri. Melihat itu, Yu Chen mengulurkan tangan dan memelukku. Pelukannya dingin, bukan suhu manusia, tapi sekarang aku tidak merasa takut sama sekali. Aku bahkan merasa tindakannya lebih manusiawi daripada beberapa manusia. Lalu dia membawaku ke bantal kuning, dan menyuruhku untuk terus menjaga jenazah. Aku agak penasaran, dia sudah bereinkarnasi, mengapa aku masih harus menjaga jenazah? Mayatnya bisa berubah, dia hanya jiwanya yang bereinkarnasi. Tubuhnya masih di sini, jangan malas, kalau tidak, kau yang pertama mati jika mayatnya berubah. Aku ada kelas pagi, kalau aku tidak takut mati, aku pasti sudah membakar tempat persemayaman ini. Tidak ada cara lain. Akhirnya, aku membakar 3 batang dupa di depan peti jenazah. Melihat dupa terbakar dengan sendirinya, aku akhirnya bisa bernapas lega. Sebenarnya, aku masih bisa bertahan di paruh pertama malam, tapi di paruh kedua, aku tidak tahan lagi. Aku tertidur tanpa sadar. Saat terbangun, aku menyadari kepalaku berada di pangkuan Yu Chen, dan Yu Chen duduk di atas alas kuning, membakarkan uang kertas untukku.
Melihatku bangun, dia mengulurkan tangan dan mendorongku. Tapi wanita cantik mana yang suka bangun tidur? Aku langsung memeluk pinggang Yu Chen. Tiba-tiba, Yu Chen menundukkan kepalanya. Sangat dekat denganku. Suasana ambigu tiba-tiba muncul. Karena suasananya sudah seperti ini, aku memutuskan untuk mengambil inisiatif. Tapi saat itu, Yu Chen tiba-tiba mendorongku. Aku merasa malu dan canggung. Jujur saja, saat itu aku benar-benar terbawa suasana. Kalian pasti mengerti. Saat itu, pria dan wanita parubaya yang kemarin pergi kembali masuk satu persatu. Hal pertama yang mereka katakan adalah memintaku mengembalikan uang mereka. Aku langsung marah. Aku melampiaskan semua rasa tidak puasku kepada mereka. Uangnya sudah dipakai untuk persemayaman. Kalau tidak cukup, minta saja pada ayahmu di alam baka. Mereka sangat marah dan hendak memukulku. Tapi saat mereka hendak melakukannya, suara kucing tiba-tiba terdengar dari tenda persemayaman. Kemudian angin dingin berhembus keluar dari tenda. Hatiku berdebar kencang. Apakah mayatnya bangkit kembali? Aku ketakutan dan langsung memeluk lengan Yu Chen. Kakek dewa, apakah mayatnya bangkit kembali? Begitu aku selesai bicara, hembusan angin dingin muncul di halaman. Pria parubaya itu langsung lari ketakutan. Wanita itu pingsan karena ketakutan. Melihat itu, aku memeluk lengan Yu Chen dan bertanya lagi. Apakah mayatnya bangkit kembali? Yu Chen menatapku dengan penuh kasih sayang. Hari sudah siang, bagaimana mungkin mayat bangkit kembali? Mendengar itu, aku langsung mengerti. Pasti Yu Chen yang memberi pelajaran pada mereka berdua. Aku juga merasa kedua kakak beradik itu pantas diberi pelajaran. Jadi aku berkata pada Yu Chen, karena aku muridmu, bisakah aku mempelajari ilmu sihir ini? Jika aku bertemu orang menyebalkan lagi, aku juga ingin berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti mereka. Kau ingin belajar? Aku bisa mengajarimu, tapi sulit bagi orang biasa untuk mempelajari ilmu sihir. Mungkin seumur hidup mereka tidak akan pernah mempelajarinya. Tapi kau adalah muridku, selama kau menyerap energi dewaku, akan jauh lebih mudah. Mendengar itu, aku langsung bertanya dengan semangat. Bagaimana cara menyerapnya? Tentu saja seperti ini. Yu Chen tiba-tiba menunduk dan memeluk pinggangku. Saat dia semakin mendekat, aku pun menutup mata. Saat kami hampir melewati batas, dia malah menjauhkanku lagi, membuatku penasaran. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa dia tidak menciumku. Tapi aku juga tidak bisa menanyakan hal seperti itu. Jadi aku kembali ke kuil amal dengan penuh kebingungan. Melihat aku dan Yu Zhen kembali, pria tua gemuk itu bergegas keluar dari balik meja. Dengan hormat, dia berkata pada Yu Zhen, semuanya sudah siap, Tuan. Silakan masuk. Setelah Yu Zhen masuk ke dalam, aku menarik lengan pria tua gemuk itu dan bertanya, apa yang kau siapkan? Pria tua gemuk itu hanya berkata dengan misterius. Nah, ingat, jangan bermain api. Selalu jaga niat awalmu. Jawabannya membuatku bingung. Bermain api apa? Menjaga niat awal yang mana? Melihat aku tidak mengerti, pria tua gemuk itu menghela nafas dan berkata, sungguh takdir, jika itu berkah, bukan musibah. Jika itu musibah, tak bisa dihindari. Cepat masuk. Mendengar itu, aku menatap pria tua gemuk itu dengan aneh. Lalu berbalik dan masuk ke dalam ruangan. Setelah masuk, aku melihat selembar kertas kuning dan kuas di atas meja altar. Yu Zhen berdiri di samping meja altar dan berkata dengan serius. Ini disebut, Da Huang Biao. Setelah kembali dari tugas, kita harus menuliskan masalah yang telah diselesaikan di atasnya. Lalu dibakar agar para dewa tahu. Setelah para dewa memastikan kebenaran laporan tersebut, mereka akan mencatat jasa para dukun. Mengumpulkan kebajikan dan berbuat baik seperti inilah caranya. Dikumpulkan sedikit demi sedikit. Ketika kebajikan sudah sempurna dan mendapatkan kesempatan, kita bisa naik menjadi dewa. Aku mengerti maksudnya, tapi tulisan kuas tanganku sangat jelek. Jika aku harus menggambarkannya, mirip seperti kotoran. Yu Zhen tidak tahan melihatnya, dan mendekat untuk mengajariku menulis satu persatu. Saat itu dia sangat dekat denganku, hampir menempel di pipiku. Saudari-saudari, bukan aku yang tidak tahu malu, tapi pria ini terlalu tampan. Pria yang datang sendiri, jangan disia-siakan. Aku tidak tahan saat itu. Adegan ini terlalu menggemparkan. Aku sulit menjelaskannya. Nanti kalian lihat sendiri saja secara diam-diam. Setelah selesai, Yu Zhen tiba-tiba berkata padaku, tinggal di rumah orang lain sangat merepotkan. Setelah kau bangun, kita akan pindah. Mudah diucapkan. Aku seorang pelajar miskin. Mana mungkin punya uang untuk menyewa rumah di ibu kota provinsi. Tapi aku terlalu lelah, jadi aku mengabaikan kata-katanya, dan langsung tertidur. Aku terbangun oleh dering ponsel. Begitu telepon terhubung, aku mendengar suara Meilan yang cemas. Lindsay, apa kau sudah datang ke sekolah? Kelas selanjutnya adalah kelas Nenek Meng. Nenek Meng adalah dosen paling cerewet di jurusan kita. Dia bukan orang yang mudah dihadapi. Dulu ada seorang senior yang berprestasi. Hanya karena bolos satu kelasnya, Nenek Meng terus-menerus menyindirnya. Katanya, bahkan kesempatan belajar di luar negeri pun diambil oleh Nenek Meng. Akhirnya, senior itu tidak tahan, dan langsung melakukan aksi terjun bebas dari jembatan setinggi 800 meter. Dia tidak pernah muncul lagi. Saat itu, aku langsung tersadar karena ketakutan. Aku berlari secepat Usain Bolt. Pria gemuk itu melihatku berlari keluar rumah, dan segera berteriak padaku, kembali, kakek ketiga menyuruhmu menunggunya di sini. Kalau tidak, kau akan celaka. Saat itu,
Aku sudah berlari cukup jauh, dan tidak mendengar jelas apa yang dikatakan pria gemuk itu selanjutnya. Aku hanya tahu, meskipun bergegas, aku tetap terlambat. Mungkin seperti yang dikatakan pria gemuk itu. Begitu aku memasuki gedung kuliah, kakiku terasa seperti menendang sesuatu. Setelah tersandung, aku langsung tersungkur ke tanah. Sambil menahan sakit, aku melihat ke belakang, ingin melihat apa yang telah kutendang. Tetapi tempat itu hanyalah tanah lapang yang rata. Tidak ada apa-apa. Saat itu, tiba-tiba muncul pikiran mengerikan di kepalaku. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, rasanya tidak mungkin. Ini kan sekolah, semua murid berdarah muda. Bagaimana mungkin makhluk kotor ada di sini? Kurasa aku ketakutan karena menjaga jenazah semalam. Jadi aku jadi paranoid. Lalu aku menggelengkan kepala, bangkit, dan terlatih-tatih menuju kelas. Mungkin karena melihatku terluka, Nenek Meng tidak mempersulitku. Dia hanya berkata, jangan diulangi lagi. Lalu mempersilahkanku kembali ke tempat dudukku. Setelah kembali ke tempat duduk, Mei Lan menatapku sambil menyeringai nakal. Lihat bekas cupang di lehermu itu. Jujur saja, dengan siapa kau semalam? Mendengar itu, wajahku langsung memerah. Tapi aku tidak mungkin mengatakan padanya kalau aku bersama siluman ular, kan? Jadi aku bilang padanya, ini efek samping wasir. Cih, dasar gadis nakal. Tidak mau bilang. Ya sudah. Akhirnya, bel istirahat berbunyi. Aku meminjam konsiler dari Mei Lan lalu berlari ke kamar mandi. Sambil menutupi bekas cupang, aku mengomel. Pria sialan, pria menyebalkan, membuatku malu. Setelah meluapkan kekesalanku, aku menyimpan konsiler dan berjalan keluar. Siapa sangka, begitu aku keluar dari kamar mandi, kakiku seperti tersandung sesuatu lagi. Kali ini aku sudah siap. Aku tidak jatuh, hanya terdorong ke depan beberapa langkah. Setelah berdiri tegak, aku segera menoleh ke belakang. Tetap saja, tidak ada apa-apa. Sekali mungkin kebetulan. Bagaimana menjelaskan dua kejadian itu? Tiba-tiba punggungku merinding. Aku ketakutan dan langsung lari kembali ke kelas. Saat aku kembali, hanya Mei Lan yang tersisa di kelas. Melihatku kembali, dia segera berkata padaku, Lindsay, ayahku sudah pulang. Apakah kau masih ingin menghapus tatumu? Aku menggeleng dan berkata, tidak perlu, karena aku sudah menjadi murid Yu Chen. Tidak masalah lagi apakah tato ini dihapus atau tidak. Tapi sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Demi keselamatan Mei Lan, aku menyarankan Mei Lan untuk kembali ke asrama dulu. Aku bilang aku ada urusan yang harus diurus. Setelah Mei Lan pergi, aku mengeluarkan ponselku dan menelepon si gendut. Tapi sebelum aku sempat menelepon, ponselku berdering. Nenekku yang menelepon. Dari suaranya, dia terdengar sangat cemas. Xiao Xi, jujurlah pada nenek. Akhir-akhir ini, apakah kau mengalami hal-hal aneh? Dia langsung menanyakan hal ini. Apakah nenek tahu sesuatu? Aku merasa sangat aneh. Tapi aku tetap menceritakan tentang Yu Chen apa adanya. Tentu saja aku menyembunyikan beberapa hal. Kalian pasti mengerti. Mendengar ini, suara nenek mulai tercekat. Nenek buyut ketiga kita datang dalam mimpiku dan berkata, bahwa kau sedang diganggu. Tak disangka, ini ternyata hal yang baik. Xiao Xi, kau telah menjadi dima untuk kakek ketiga. Kau harus berbakti kepada kakek ketiga. Ini adalah penebusan dosa bagi keluarga kita. Mendengar nenek menggunakan kata penebusan dosa, aku teringat kembali perkataan Yu Chen tentang dendam. Apa sebenarnya yang telah dilakukan keluarga kami terhadap Yu Chen? Nenek yang salah. Dulu, saat nenek masih muda, nenek juga memiliki Xian. Dan Xian yang ada padamu dulu adalah nenek buyut ketiga keluarga Liu, yaitu istri Yu Chen. Mendengar itu, aku terkejut bukan main. Aku bertanya pada nenek apa yang terjadi selanjutnya. Ceritanya panjang. Saat itu aku masih muda, dan tidak tahu apa-apa. Aku menerima pekerjaan yang tidak berani diterima oleh Tangkou lain. Tak disangka, satu pekerjaan itu menghancurkan seluruh Tangkou. Saat itu ada seorang wanita kaya, yang datang kepadaku sambil menggendong seorang anak laki-laki. Anak itu lebih banyak mengembuskan napas daripada menghirupnya. Dia sudah sekarat. Sekilas aku tahu bahwa anak laki-laki itu adalah Tong Ximing. Tong Xi adalah anak dewa dari surga. Karena nakal, mereka diturunkan ke dunia manusia. Ketika waktunya tiba, mereka akan kembali ke surga. Jadi, orang-orang dengan Tong Ximing tidak berumur panjang. Namun, Tong Ximing terbagi menjadi Tong Xi asli dan Tong Xi palsu. Tong Xi palsu mudah diatasi. Hanya dengan membakar kertas pengganti, mereka bisa tumbuh dengan selamat. Tong Xi asli sulit ditangani. Dan anak laki-laki yang meminta bantuan nenek adalah Tong Xi asli. Mendengar ini, aku ikut tegang untuk nenek. Nenek, lalu, apa kau menyelamatkannya? Iya, sekarang kalau ku ingat-ingat, aku menyesal. Aku seharusnya tidak menerima pekerjaan ini demi membuat Yao tampak heroik. Untuk menyelesaikan kutukan Tong Xi, kita harus menemukan anak laki-laki lain yang memiliki sio yang sama dengan anak laki-laki yang dikutuk. Kutukan Tong Xi anak laki-laki itu ditukar dengan anak laki-laki pengganti. Setelah pertukaran, anak laki-laki pengganti akan mati menggantikan anak laki-laki yang dikutuk. Saat itu, tidak ada dukun lain yang berani menerima pekerjaan ini. Aku pikir aku akan terlihat hebat jika menerimanya. Demi gengsi, aku membunuh seorang anak yang tidak bersalah. Setelah melakukan hal itu, balasan untuk nenek datang dengan cepat. Entah dewa dari keluarga mana yang melaporkan pertukaran nyawa ini kepada dewa surgawi. Setelah mengetahui situasinya, dewa surgawi menangkap nenek ketiga
dan menghukum mati dia karena kejahatan melawan takdir dan membunuh orang. Setelah itu, nenek membubarkan kuilnya, menikah dan punya anak. Dia tidak pernah menjadi dukun lagi. Tapi setiap tahun, aku pergi ke kuil dukun lain untuk berdoa dengan khusyuk, sebagai penebusan dosa, dan juga untuk mengumpulkan pahala bagi nenek ketiga. Lalu nenek berkata, nenek ketiga sedang hamil saat dieksekusi. Dewa hewan pendendam, aku menyebabkan dewa ketiga terpisah dari istri dan anaknya. Selama bertahun-tahun, aku takut dewa ketiga akan membalas dendam pada keluargaku. Sekarang semuanya baik-baik saja. Dewa ketiga berbelas kasih. Dia tidak hanya tidak mengambil nyawa keluargaku, tetapi juga menerimamu sebagai muridnya. Xiao Xi, kamu harus banyak berbuat baik di masa depan, dan membantu dewa ketiga naik ke surga, untuk membalas budi baiknya kepada keluarga kita. Jadi, keluargakulah yang berhutang pada Yu Chen. Lalu aku mengobrol dengan nenek sebentar. Setelah emosinya stabil, aku baru berani menutup telepon. Tapi saat menelepon tadi, aku tidak memperhatikan bahwa tanpa sadar aku telah sampai di sudut yang terpencil. Setelah menutup telepon, aku baru menyadari betapa sepinya tempat ini. Aku tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan langsung berlari. Tapi kakiku tersandung sesuatu. Aku melihat tempat kakiku tersandung bergetar sedikit. Sepertinya ada sesuatu yang perlahan muncul dari tanah. Aku semakin takut, dan berbalik serta berlari. Aku baru berhenti setelah berlari ke gedung sekolah dan melihat orang-orang. Saat itu, seorang teman sekelas menemukanku, dan menyuruhku pergi ke kantor nenek lampir. Aku terkejut mendengarnya. Benar saja, nenek lampir tidak akan melepaskanku begitu saja. Aku tidak ingin jadi sasarannya. Jadi aku pasrah dan pergi ke kantornya. Setelah masuk ke kantor, nenek lampir memberitahuku untuk menyelesaikan daftar nama ini. Lalu aku boleh pergi. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat itu, hanya aku sendiri di kantor. Aku menyalakan komputer, dan berpikir untuk cepat menyelesaikannya dan pergi. Tapi begitu komputer dinyalakan, muncul huruf besar berwarna merah darah. Tiba-tiba, sepasang tangan muncul dari bawah tanah, dan mencengkeram erat pahaku. Aku sangat ketakutan, dan berteriak panik, Yu Chen, tolong aku. Tiba-tiba terdengar alunan musik, dan Yu Chen muncul di sampingku, menaiki awan warna-warni. Secara naluriah, aku memeluk Yu Chen. Dia menyentuh ujung hidungku dengan lembut, dan berkata dengan puas, seperti itulah, panggil namaku saat kau dalam bahaya. Kak, sekarang bukan saatnya bergaya. Ada hantu di sini, hanya roh jahat kecil saja. Lihat betapa takutnya dirimu. Aku tidak peduli. Aku takut. Dia hampir membunuhku. Setelah mengatakan itu, aku memeluk pinggang Yu Chen lebih erat. Dia tidak ingin membunuhmu. Dia hanya ingin meminjam kekuatanmu. Dengarkan sendiri apa yang dia katakan. Jangan. Aku tidak mau melihat hantu. Sebelum aku bisa menyelesaikan kata-kataku, Yu Chen berubah menjadi asap biru dan masuk ke tubuhku. Setelah dirasuki, aku melihat hantu laki-laki, berusia sekitar 20 tahun melayang di kejauhan. Halo, teman sekelas. Akulah siswa yang dikabarkan dianiaya oleh Profesor Meng. Sebenarnya, Profesor Meng tidak menargetkanku hanya karena aku bolos satu kelas. Dia menerima suap dari siswa lain. Itulah sebabnya tempatku diambil. Saat itu, aku tidak bisa menerima kenyataan ini, dan akhirnya melompat ke sungai. Setelah kematianku, jiwaku selalu mengikuti Profesor Meng. Aku ingin melihat apakah kematianku mengubahnya. Tetapi selama bertahun-tahun, dia tidak hanya tidak menyesal, tetapi juga semakin menjadi-jadi. Aku terlalu lemah, hanya bisa menonton, tanpa bisa berbuat apa-apa. Teman sekelas, aku tidak bermaksud mencelakaimu. Aku hanya ingin meminjam kekuatanmu, agar aku bisa memberi Profesor Meng pelajaran. Tetapi Yu Chen mengabaikan kata-katanya, dan mengendalikan tubuhku untuk berkata, kuilku baru dibangun, dan kekurangan pasukan. Maukah kau menjadi King Feng di kuilku? Hantu laki-laki itu tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, aku bersedia, masih ada dendam di hatimu, sehingga kau belum pantas masuk ke kuilku. Hilangkan dulu dendammu itu. Setelah itu, Yu Chen mengendalikan tubuhku dan menyentuh dahi hantu laki-laki itu. Tubuh hantu laki-laki yang hampir transparan itu perlahan menjadi padat setelah disinai cahaya perak. Setelah itu, Yu Chen tidak mempedulikannya lagi, dan mengendalikan tubuhku menuju kompleks perumahan mewah. Setelah masuk ke dalam rumah, Yu Chen meninggalkan tubuhku. Aku terkulai lemas di sofa dan bertanya, ini di mana? Rumah baru kita. Setelah mengatakan itu, Yu Chen menarikku ke dalam pelukannya. Melihat tatapan genitnya, dia tak ubahnya seorang hidung belang. Aku memelototi Yu Chen dan berkata, menjauhlah dariku. Aku belum mandi, badanku penuh keringat. Yu Chen mengabaikanku, dan terus bertingkah manja. Namun, tak lama kemudian dia menatapku dengan kesal. Kau mengoleskan apa di lehermu? Melihat mulutnya penuh dengan concealer, aku merasa sangat senang. Rasakan itu karena kau menggangguku. Jika kau menggangguku lagi, aku akan mengoleskan balsam ke leherku. Aku menjulurkan lidahku padanya dengan bangga. Melihat itu, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata padaku, bagus sekali, sepertinya kau benar-benar tidak takut padaku. Mendengar itu, wajahku memerah, dan aku lari ke kamar mandi seperti melarikan diri. Kalian semua pasti tidak suka melihat adegan selanjutnya, jadi aku akan melewatkannya.